Selamat pagi anak-anak. Baiklah ya, kita akan melanjutkan materi kita ya, mata pelajaran matematika, yaitu alat ukur berat ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai alat ukur panjang ya. Kalau minggu ini kita belajar alat ukur berat. Alat ukur berat itu ada 4 macam ya. Yang pertama itu timbangan pasar, yang kedua itu timbangan badan, yang ketiga timbangan emas, dan yang keempat timbangan mekanik. Oke, ya. Jadi yang kita bahas terlebih dahulu yaitu timbangan pasar. Nah, sekarang ya, buka bukunya halaman 87 ya. Teacher akan menunjukkan seperti apa itu timbangan pasar. Nah, timbangan pasar itu seperti ini, Nak ya. Nah, bisa kalian lihat bukunya halaman 87 ya. Nah, timbangan pasar ini biasa digunakan untuk menimbang telur ya, untuk menimbang telur. Selain menimbang telur ya, menimbang beras bisa juga, atau menimbang misalkan kita ingin memasak kacang hijau, kita beli di pasar ya, menimbang kacang hijau ya. Nah, masing-masing satuannya yaitu kilogram ya. Kilogram bisa juga dalam bentuk gram ya, dan gram. Jadi kilogram kita singkat kg ya, dan gram kita singkat G ya. Nah, jadi kalau telur misalkan mau beli telur yang hitungannya kilo ya, bukan yang hitungannya lebih yang berat atau seperti itu, bukan memakai timbangan ini, tetapi memakai timbangan lain. Nanti teacher bahas ya. Lalu selanjutnya timbangan badan. Nah, di sini timbangan badan bentuknya seperti ini ya, Nak, di halaman 87 juga ya. Nah, di sini teacher ada contohnya langsung. Nah, seperti ini timbangan badan ya. Nah, timbangan badan ya bisa kalian ukur ya, masing-masing menggunakan badan kita sendiri. Teacher contohkan seperti misalkan teacher menimbang badan teacher ya, menimbang badan teacher. Nah, 44 kg ya. Kalau kita orang dewasa ya, atau anak-anak itu biasanya menggunakan kilogram. Tapi kalau bayi yang baru lahir itu kita menyebutkannya dengan gram ya. Oke, selanjutnya timbangan emas. Nah, timbangan emas ya. Selanjutnya timbangan emas. Nah, timbangan emas bentuknya seperti ini ya. Bisa kalian lihat di toko-toko emas. Misalkan kalian diajak mama atau papa membeli perhiasan di toko emas, bisa kalian lihat timbangan emasnya seperti apa ya. Nah, seperti ini, Nak ya, timbangan emas ya. Nah, timbangan emas ini ya biasanya menimbang perhiasan seperti kalung, cincin ya, antingan, gelang ya, dan perhiasan dalam bentuk lainnya ya. Nah, timbangan emas ini ya memakai satuan beratnya yaitu gram. Memakai satuan beratnya yaitu gram ya. Kenapa gram? Karena ya kalian bisa lihat sendiri timbangannya kecil. Jadi ya bisa memakai gram ya, mengangkutnya bisa gram. Kalau kilogram itu memakai timbangan yang lebih berat lagi ya. Kalau timbangan kecil seperti ini itu
satuannya pakai gram ya. Itu biasanya sekarang di toko-toko emas sekarang memakai timbangan yang digital ya, digital yang langsung misalkan kita mau jual atau beli emas itu kan ditimbang terlebih dahulu oleh pelayan toko emasnya ya. Nah, seperti ini langsung saja ya, dengan bentuk ringan ya beratnya. Oke, selanjutnya timbangan mekanik. Ya, selanjutnya timbangan mekanik. Timbangan mekanik ini ya. Nah, bisa kalian lihat contohnya pada halaman 88 ya. Nah, seperti ini timbangan mekanik. Nah, timbangan ini biasa digunakan untuk menimbang benda yang cukup berat ya. Nah, misalkan tadi menimbang telur. Menimbang telur yang cukup berat artinya misalkan di atas 10 kilo. 10 kilo itu sudah berat ya. Atau menimbang beras ya. Kalau cuma 1 kilo, 2 kilo boleh kita memakai timbangan pasar ini ya. Tetapi kalau berasnya sudah mencapai di atas 10 kilo memakai timbangan mekanik ya. Apalagi berasnya sampai 1 karung, 2 karung itu kan lebih dari 10 kilo bahkan terkadang 20 kilo ya. Nah, jadi kalau mau menimbang yang berat-berat di atas 10 kilo menggunakan timbangan mekanik ya. Oke, mungkin oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pembulatan hasilan pengukuran berat. Nah, kalian sudah belajar ya mengenai pembulatan hasilan pengukuran berat ya. Nah, misalkan kalian buka halaman 89 ya. Nah, oke. Teacher hanya ada alat peraganya, alat timbangan tadi alat timbangan ya. Nah, misalkan timbangan teacher tadi 44 ya, misalkan 43 menuju antara tengah-tengah. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini garis-garisnya misalkan. Nah, ya, misalkan ke sini ke sini. Ini 40 ya, misalkan. Artinya ini 41, 42, 43 setengah. Ya, 43,5 kilo ya. Kalau kita bulatkan, kalau 5 angka depannya itu bertambah 1, yang angka depan 3 ini bertambah 1. Tetapi kalau di bawah 5 ya, tetap angka depannya. Jadi kalau dibulatkan 43,5 itu menjadi 44 kilogram ya. Nah, misalkan timbangan pasar sama yang namanya pembulatan sama. Ingat ya, ingat komanya, intinya ingat komanya. Kalau di atas 5 atau mentok ke angka 5 itu angka depannya bertambah 1. Tetapi kalau di bawah angka 5 ya, misalkan 43,4 misalkan. Nah, artinya 43,44 kan di bawah 5 ya, artinya angka 3-nya tetap ya menjadi 43 ya. Nah, itu berlaku untuk semua jenis. Misalkan kita mau membulatkan suatu bilangan ya. Nah, kita sudah pernah belajar mengenai pembulatan suatu bilangan di pelajaran sebelum-sebelumnya ya. Oke, mengenai tugas boleh kalian cek di Google Classroom-nya masing-masing ya. Mungkin penjelasan teacher cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang teacher jelaskan bisa dimengerti oleh kalian masing-masing. Selamat pagi.